memuji menyembah Tuhan. Keajaibannya, mujizatnya akan terjadi pagi hari ini. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Wow. Dia kekuatan di hidup kita, saudara. Kita aman di dalam Dia. Wow. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Katakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau besertaku. Katakan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Bersorak, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes, God. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Nyatakan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Oh, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan lagi ya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Yes. Lewat yang telah aku lewati, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Yes, God. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Nyatakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya.
pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami umat-Mu di hari ini sujud menyembah Engkau, Raja kami, Allah kami yang agung. Yes Lord. Mari kita memuji Dia, katakan sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau
semua makhluk akan sujud menyembah. Sebab Engkaulah harapan kami. Engkau pengharapan kami yang hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yes, Engkaulah pengharapan kami. Harapan kami di dalam-Mu. Rencana-Mu indah. Sebab masa depan sungguh ada ya Tuhan. Yes God, nyatakan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Yes Lord, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah Yesus, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, nyanyikan saudara. Karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu, salib-Mu tebus
hilang. Sebab masa depan itu sungguh ada. Dan rencanamu tidak akan pernah gagal bagi hidup kami, bahkan bagi bangsa kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari nyatakan lagi harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. We believe in you, God. We believe in you, Lord. Katakan kita percaya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Harapan kami katakan tidak pernah sia-sia. Masa depan kami penuh dengan pengharapan. Tuhan kita adalah seorang pemberi. Dia memberikan berkat-Nya, anugerah-Nya, bahkan Dia memberikan nyawanya. Dan kita pun adalah seorang pemberi karena Tuhan Yesus kehidupan naturalnya tinggal di dalam kita. Sekarang gereja memberikan kesempatan untuk saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan penuh sukacita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kasih Anugerah di 035 308 0714.
Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Shalom, Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita kembali mempelajari firman Tuhan. Dan hari ini saya mau bicara sesuatu yang saya diskusikan bersama dengan salah satu tokoh di Indonesia. Waktu saya berbincang-bincang sama dia, kami brainstorming dan beliau juga sempat tanya kepada saya, kira-kira di tengah pandemi ini apa yang dibutuhkan oleh orang-orang? Dan di dalam percakapan itu lahirlah sebuah topik yang sangat amat dibutuhkan, yaitu tentang kesembuhan, saudara. Jadi hari ini saya ingin ceritakan tentang kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya lewat salah satu dari 7 keajaiban salib yang Tuhan Yesus telah lakukan buat saudara dan saya. Dan saya sudah renungkan firman Tuhan ini, saya sendiri senang dengan apa yang saya dapat, dan saya berdoa bisa menjadi berkat buat saudara semuanya. Dan sebelum saya mulai mengulasnya, saya ajak saudara terlebih dahulu untuk menonton satu video dari teman saya yang kebetulan juga sudah di-dub di dalam bahasa Indonesia oleh Pastor Jimmy Apitule dan sudah diberikan teks. Dan saya lihat video ini bagus sekali. Boleh menjadi pengantar buat kita semua terlebih dahulu. Setelah itu kita akan diskusikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berada di Yerusalem untuk mencari 7 lokasi di mana Yesus berdarah dalam 1 jam terakhir sebelum dia mati. Hari ini kita akan pergi ke ruang bawah tanah yang dalam di biara Prancis di belakangku. Di sini kita akan menemukan kenangan paling mengesankan saat keempat kalinya Yesus berdarah. Dia diinterogasi, dicambuk, diejek, dan dihukum di sini. Dan kita akan pergi ke kolam Bethesda. Kami sedang mencari arti keajaiban keempat dari salib. Selamat datang di 7 keajaiban di Yerusalem. Miniatur kota Yerusalem kuno di Museum Israel juga berisi benteng Raja Herodes. Herodes membangun kembali bait Allah yang kedua dan memperbesar benteng yang berbatasan dengan alun-alun. Dia menamakannya Benteng Antonia untuk menghormati temannya Marcus Antonius. Benteng ini memiliki menara besar di setiap sudutnya. Di sini Yesus diinterogasi oleh Pilatus dan dicambuk oleh tentara Romawi. Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 setelah Yesus. Pada abad ke-19, biara suster-suster Sion dibangun di reruntuhan benteng Herodes. Di sini saya akan pergi turun ke bawah tanah tempat Yesus dicambuk dan dihukum. Selama pekerjaan penggalian, pasangan batu Romawi yang indah di antara pelataran benteng Antonia ditemukan. Saya berdiri di sini di atas ubin tempat Yesus berjalan, di mana dia dicambuk dan harus menanggung ejekan para tentara. Ubin persegi besar masih berada di lokasi yang sama seperti di zaman kuno dulu. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda dapat melihat bahwa ubin tidak memiliki permukaan yang halus. Itu untuk mencegah kuda tergelincir di atasnya. Dan Anda dapat melihat di sini talang kecil telah dibuat di lantai untuk mengalirkan air hujan ke dalam tangki besar di bawah tanah yang bisa menampung jutaan liter air. Yesus dibawa ke tempat bersejarah ini pagi-pagi sekali. Setelah malam tanpa tidur dan dipukuli serta dianiaya sebagai penjahat dan diserahkan kepada penguasa Romawi Pilatus, karena hanya Pilatus yang berhak menjatuhkan hukuman mati. Yesus diinterogasi 3 kali oleh Pilatus dan setiap kali ia sampai kepada kesimpulan yang sama. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dalam Yohanes 18 kita dapat membaca bahwa dia ingin melepaskan Yesus, tapi bahkan orang yang paling berkuasa di negeri ini tidak mampu melakukannya. Ini adalah rencana Allah bahwa Yesus akan mati menggantikan kita. Bahkan Pilatus tidak bisa mengubahnya. Dalam naskah sorga juga menyatakan bahwa Yesus akan dicambuk oleh tentara Romawi. Saya pikir ini adalah peristiwa paling intens dalam 18 jam terakhir kehidupan Yesus.
Dan tidak terpikirkan bahwa pencambukan Yesus terjadi di sini, di lokasi ini. Pencambukan oleh tentara Romawi dikenal dapat mengakibatkan banyak darah tertumpah. Yesus diikat pada tiang batu dengan tali sepenuhnya telanjang. Lengannya ditarik ke atas saat dia menghadap ke pilar. Biasanya ada 2 tentara yang melakukan pencambukan. Mereka akan bergantian menyerang dengan apa yang disebut flagel. Cambuk ini memiliki gagang pendek dengan 2 potongan kulit yang melekat padanya. Tulang-tulang kaki kecil seekor domba dipasang di ujung potongan itu. Bangsa Romawi telah merancang flagel untuk merobek daging tubuh korban, menyebabkan otot Yesus dan urat Yesus menjadi terlihat. Kulitnya benar-benar tercabik-cabik hancur, dan dengan instrumen mengerikan ini, sampai Yesus setengah sadar dan tergantung di tali, dikelilingi oleh genangan darah yang banyak. Anda tahu, untuk waktu yang lama saya bertanya-tanya, mengapa tubuh Yesus yang tidak pernah mengenal sakit harus sangat dirusak sampai ibunya sendiri pun tidak dapat lagi mengenalinya? Mengapa Yesus harus sangat menderita sehingga orang tidak tahan lagi melihatnya? Mungkinkah dia mati dengan cara yang berbeda, tidak mengerikan seperti ini? Apa gunanya semua penderitaan yang mengerikan ini? Pasti ada artinya. Jika tidak ada makna atau nilainya, maka akan lebih baik jika dia mati dengan tidak begitu mengerikan. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan meninggalkan tempat ini dan saya akan membawa Anda ke kolam Bethesda. Kolam Bethesda tidak jauh dari benteng Antonia berada, di mana Yesus dicambuk. Di zaman Yesus, Bethesda adalah titik pertemuan bagi mereka yang sakit, pincang, atau cacat, dan yang percaya bahwa air memiliki khasiat penyembuhan. Kolam itu telah tertutup puing-puing selama berabad-abad hingga akhirnya digali oleh White Father. Mereka menemukan 2 buah kolam persegi panjang seperti yang dijelaskan dalam Injil Yohanes. Yohanes menggambarkan bagaimana orang sakit, buta, lumpuh, dan kurus kering menunggu keajaiban mereka di tepi kolam ini. Bethesda berarti rumah belas kasihan. Namun tidak banyak belas kasihan yang bisa ditemukan di sini. Orang-orang hanya memikirkan diri sendiri di Bethesda. Anda harus berjuang sendiri untuk kesembuhan Anda. Sesekali seorang malaikat akan turun ke air. Siapapun yang pertama kali masuk ke dalam air disembuhkan. Suatu hari Yesus mengunjungi tempat ini dan dia melihat seorang pria yang lumpuh. Ia telah sakit selama 38 tahun. Selama 38 tahun adalah jumlah waktu yang sama yang dihabiskan orang Israel mengembara di padang gurun sebelum mereka bisa memasuki tanah perjanjian. Pria lumpuh ini, yang namanya bahkan tidak disebutkan, adalah simbol dari seluruh Israel, lumpuh, buta, dan sakit. Mereka hampir kehilangan semua harapan. Kemudian Yesus bertanya kepada dia, apakah dia ingin sembuh? Pertanyaan macam apa itu? Dia itu mengeluh bahwa dia telah kehilangan semua harapan. Dia berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini. Dan sementara aku menuju kolam ini, orang lain sudah turun mendahului aku. Tetapi tiba-tiba Tuhan berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Dan pria itu segera sembuh. Ia mengambil tilamnya dan bisa berjalan lagi. Setelah 38 tahun pria itu tiba-tiba akhirnya sembuh. Sebuah keajaiban yang mengesankan terjadi di sini, di tempat ini. Anda tahu, saya sering melihat bahwa keajaiban menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah saya benar-benar harus pergi ke konferensi untuk disembuhkan oleh Tuhan? Saya sendiri sering bertanya-tanya secara khusus, mengapa tubuh Yesus yang tidak mengenal penyakit harus dimutilasi sehingga orang-orang tidak bisa lagi mengenalinya. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa dalam 18 jam terakhir dari kehidupan Yesus, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi.
Saya akhirnya menemukan bahwa mutilasi tubuh Yesus memang memiliki makna yang dalam. Sama seperti manusia tanpa dosa menanggung seluruh dosa kita ke atas dirinya, manusia tanpa penyakit juga menanggung semua penyakit kita ke atas dirinya. Dengan setiap luka cambuk yang merobek tubuhnya yang sempurna, Yesus menanggung setiap penyakit yang merusak ke atas dirinya. Seperti yang Yesaya 53 katakan, Ia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, yang sangat dihina sehingga orang menutup mukanya. Sesungguhnya tidak ada penyakit yang mematikan apapun yang tidak ditanggung dalam tubuhnya selama pencambukan yang merusak itu. Itulah mengapa Nabi Yesaya berkata dalam ayat 5, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sama seperti Yesus meminum cawan di Getsemani yang penuh dengan dosa-dosa kita, dengan cara yang sama dia menanggung penyakit kita ke atas dirinya dalam setiap cambukan. Itulah mengapa Rasul Petrus juga mengatakan dalam surat pertamanya bahwa perhatian kita harus difokuskan pada penderitaan Yesus. Dia berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan ingin Anda memandang pada tubuh Yesus yang dihancurkan dan dimutilasi. Percaya atau tidak, dalam keadaan yang tidak seperti manusia lagi, inilah terdapat kesembuhan kita. Yesus memerintahkan kita untuk berdoa bagi yang sakit. Kita berdoa dan Yesus menyembuhkan. Tapi apa yang Anda lakukan ketika kesembuhan belum terjadi? Ibrani 2:8-9 memberi saya jawaban bertahun-tahun yang lalu untuk banyak pertanyaan yang saya miliki tentang kesembuhan. Dikatakan segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia, yaitu Yesus, yang kita lihat. Jadi kita membaca di sini bahwa segala sesuatu termasuk semua penyakit ada di bawah kakinya. Tetapi kita belum melihat bahwa semua hal termasuk semua penyakit tunduk kepadanya. Kebenaran keajaiban salib adalah bahwa kita telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, dan faktanya adalah kita belum melihat bahwa semua penyakit tunduk kepadanya. Percaya tidak berarti kita menyangkal fakta, tetapi kita menundukkan pada kebenaran bahwa kita telah menerima kesembuhan melalui bilur-bilur Yesus. Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk berpegang pada keempat kata berikut di setiap keadaan, yaitu tetapi kami tetap melihat Yesus. Dalam Ibrani 6 ayat 5 dikatakan bahwa sebelum kedatangan Yesus, kita mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, sehingga orang-orang dapat disembuhkan oleh Tuhan bahkan di zaman kita ini. Meskipun tidak semua orang yang kita doakan sembuh, itu tidak berarti bahwa kita akan berhenti berdoa untuk kesembuhan. Sementara itu, kita mengharapkan langit dan bumi yang baru di mana kita semua akan menerima kesembuhan dan pemulihan sepenuhnya. Itulah mengapa berdoa bagi orang sakit selalu berhubungan dengan iman dan pengharapan. Ibrani 10:36 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketika Anda sudah sakit selama bertahun-tahun, sama seperti pria di Bethesda, tidak mudah untuk bertekun dan terus melakukan kehendak Tuhan. Ketika saya menjadi pendeta di sebuah gereja, saya menderita epilepsi dalam semalam. Saya ingat bahwa saya kadang-kadang harus berpegangan kuat pada mimbar gereja karena saya mengalami serangan epilepsi selama khotbah. Kadang-kadang saya bahkan tidak dapat mengingat apa yang telah saya khotbahkan. Dalam 7 tahun saya sakit, saya memiliki banyak orang yang mendoakan saya. Sayangnya, tanpa hasil. Tidak mudah untuk bertekun dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi dalam 7 tahun yang sulit itu, saya menempatkan iman saya kepada Yesus setiap hari dan saya melakukan apa yang Dia minta dari saya dalam ketaatan. Sampai hari yang indah itu tiba. Setelah 7 tahun, Tuhan berbicara kepada saya selama pertemuan doa dan berkata saya membutuhkan seorang untuk berdoa bagian belakang otak kiri saya. Saya ragu. Akhirnya saya meminta yang lain untuk mendoakan kepala saya. Saya tidak meminta mereka mendoakan bagian belakang otak kiri saya. Tidak.
Saya menyimpan informasi itu untuk diri saya sendiri. Mereka dengan penuh kasih berdoa untuk kesembuhan saya lagi. Setelah beberapa menit, seorang yang baru di gereja kami meletakkan tangannya di bagian belakang otak kiri saya dan berkata, "Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyembuhkan bagian belakang otak kirinya." Saya terkejut, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saya masih ragu, saya tidak merasakan apa-apa, dan saya bertanya-tanya apakah saya benar-benar sudah sembuh. Itulah mengapa saya membuat janji dengan ahli syaraf saya, yang setelahnya memeriksa saya mengatakan bahwa saya tidak perlu lagi minum obat. Sejak hari itu, saya telah sembuh total dan tidak pernah mengalami kejang lagi. Apakah Anda sekarang mengerti mengapa saya ingin Anda setuju dengan Alkitab untuk bertekun dalam doa, termasuk untuk kesembuhan? Karena saya percaya bahwa lebih banyak orang akan disembuhkan oleh Tuhan daripada yang kita lihat sejauh ini. Izinkan saya berdoa untuk Anda dari tempat ini, di mana Yesus menyembuhkan pria yang tidak memiliki harapan lagi. Dia mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan Anda juga. Mari kita berdoa bersama untuk keajaiban keempat dari salib. Bapa Sorgawi, terima kasih karena tidak ada penyakit yang mematikan yang tidak diambil Yesus ke atas dirinya sendiri selama pencambukan. Dengan bilur-bilurnya kami telah menerima kesembuhan. Itu sebabnya saya berdoa bagi mereka yang menonton sekarang yang sakit dan membutuhkan kesembuhan-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa agar mereka menerima kekuatan dan kesembuhan. Datang dan tolong kami untuk bertekun dalam melakukan kehendak-Mu dengan juga mendoakan orang lain yang sakit agar menerima kesembuhan. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar. Amin. Bagus sekali ya saudara videonya, dan saya ajak saudara kembali ke kolam Bethesda. Dan saya ingin bertanya sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan menstimulasi saudara dan saya untuk berpikir, dan kemudian juga saya akan jawab. Pertanyaan saya yang pertama adalah, berapa lama orang yang lumpuh ini ada di kolam Bethesda? Jawabannya adalah, 38 tahun lamanya dia sakit. Saya tidak tahu dia di kolam itu berapa lama, tapi paling tidak sakitnya sudah cukup lama, dan kesan saya kalau saya tidak salah membaca, dia ada di kolam itu paling tidak ada puluhan tahun, bahkan tidak tertutup kemungkinan 38 tahun lamanya. 38 tahun dia menderita dan menderita dan menderita. Dan Tuhan Yesus ingin menyembuhkan dia. Kemudian pertanyaan kedua yang sangat amat mengagetkan kita adalah, apa sih yang dia lakukan di kolam Bethesda? Kenapa dia tidak kunjung sembuh-sembuh? Padahal itu yang dia ingin lakukan. Dan jawaban saya adalah dia struggling, dia bergumul, dia berkompetisi dengan orang lain supaya dia mendapatkan kesembuhan. Kok bisa berkompetisi ya? Padahal Bethesda itu sendiri artinya rumah belas kasihan. Rumah, the house of mercy. The house of mercy, the house of compassion. Kalau belas kasihan itu kan sesuatu yang saudara terima tanpa harus saudara melakukan apa-apa. Belas kasihan itu adalah sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Kita sudah terpuruk, nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah sebabnya saya meminta belas kasihan dari seseorang. Kalau saya masih bisa melakukannya, saya tidak perlu belas kasihan daripada orang lain. Dan kemudian Tuhan Yesus datang. Rupanya di kolam Bethesda tersebut, di mana mestinya dia menerima belas kasihan, ternyata dia masih berkompetisi, bergumul, struggling selama puluhan tahun hanya untuk mendapatkan kesembuhan dia. Dan saya mengucap syukur, akhir daripada cerita ini Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus datang dan dia melihat orang yang lumpuh ini, dan dia tahu dia sudah berapa lama. Dan ada satu pertanyaan lagi yang menggelitik hati saya dan saya ingin tanyakan kepada saudara, dan jawabannya akan surprise saudara. Mengapa, do you want to be healed? Maukah engkau disembuhkan? Saya bacakan terlebih dahulu ya saudara ya. Yohanes 5 ayat 5, ada seorang lelaki yang sudah 38 tahun terbaring tak berdaya di antara orang-orang sakit. Berarti kelihatannya betul. 38 tahun dia terbaring di situ. Ayat yang ke-6, ketika Tuhan Yesus melihatnya terbaring di sana, ia tahu orang itu sudah lama lumpuh, maka Yesus berkata kepadanya, apakah kamu benar-benar ingin sembuh? Pertanyaan yang
Kalau saya tidak tahu bahwa ini Tuhan Yesus yang tanyakan, mungkin saya sudah berpikir yang macam-macam. Kenapa sih kamu bertanya demikian? Apakah kamu tidak tahu dia lagi sakit? Nah, pertanyaan ini mempunyai sebuah pengertian yang dalam kepada saya. Pertanyaan ini menunjukkan cara berpikir yang ingin Tuhan Yesus berikan kepada sang pria yang sudah bergumul sepanjang hidupnya untuk mendapatkan kesembuhan. Dengan kata lain, pada waktu Tuhan bertanya sama dia, Tuhan memberikan identifikasi, Tuhan mengidentifikasikan bahwa yang dia berikan atau kesembuhan itu adalah hadiah. Saudara nggak salah dengar, HADIAH is a gift, healing is a gift. Selama di kolam Bethesda 38 tahun dia bergumul, dia tidak mendapatkan kesembuhan. Dan Tuhan Yesus datang sebagai Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Dan kemudian orang ini sembuh. Tapi sebelum dia mencapai kesembuhan itu, Tuhan ingin merubah cara berpikir dia terlebih dahulu. Bahwa healing, kesembuhan itu bukan sesuatu yang kita upayakan. Healing itu adalah pemberian daripada Tuhan secara cuma-cuma. Bahkan ya, kadang-kadang kalau kita berpikir kita perlu melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan kesembuhan, saya khawatir justru kita tidak mendapatkan kesembuhannya. Karena kemudian ada bisikan-bisikan si jahat yang mengatakan, kamu tidak cukup berusaha, kamu tidak cukup bekerja, kamu tidak cukup bergumul untuk mendapatkan kesembuhan kamu. Padahal kesembuhan adalah hadiah. Itulah mindset cara berpikir daripada orang yang 38 tahun sakit. You have to work your way to get your healing. Kamu harus berupaya untuk mendapatkan kesembuhan. Upayanya itu tidak membuahkan hasil. Ini jawaban dia. Ini cara berpikir dia. Yohanes 5 ayat 7. Jawab orang sakit itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tidak mungkin aku akan sembuh. Tuh dia bahasanya. Nggak mungkin saya sudah sembuh. Nggak mungkin saya akan sembuh. Saya sudah buktikan 10 tahun lamanya. Bahkan sudah 38 tahun saya sudah buktikan dengan apa yang ada pada saya. Kekuatan yang ada pada saya. Saya sudah berusaha berjuang. Pada waktu saya mau mencemplungkan diri ke kolam itu, ada aja orang lain yang sudah lakukan. Bahkan tidak hanya saya kalah, teman-teman saya juga saya tahu. Karena di situ ada ratusan orang. Mereka juga kalah. Jadi kompetisi ini terlalu berat untuk saya menangkan. Akhirnya dia bilang, Tuhan, tidak mungkin aku akan sembuh. Kenapa bisa tidak mungkin? Ada karenanya, saudara. Kita lanjutkan Yohanes 5 ayat 7. Karena tidak ada orang yang mau menurunkanku ke air ketika malaikat datang. Begitu aku mencoba merangkak ke pinggir kolam, orang lain melompat mendahuluiku. Jadi aku kalah di dalam persaingan untuk mendapatkan kesembuhan. Dan saya mengucap syukur Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bertanya, mau nggak kamu sembuh? Berarti Tuhan tahu dia sudah melakukan segala upaya yang ada dan tidak bisa. Sekarang Tuhan ingin memperkenalkan sebuah hadiah. The gift. Hadiah kesembuhan yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib dengan sempurna. Pada waktu itu Tuhan Yesus belum ke kayu salib, tapi dia sedang menubuatkan kehadirannya di atas kayu salib, menanggung semua dosa kita, termasuk juga sakit penyakit kita. Saya kasih ayat yang berikutnya, Galatia 3 ayat 5. Paulus ini ingin memberitahukan kepada orang-orang Galatia dalam beberapa pasal sebelumnya dibilang orang Galatia ini bodoh. Ini perkataan yang keras daripada seorang rasul. Bukan bodoh IQ-nya, tetapi dia berpikir, konsep berpikirnya tentang Tuhan salah. Dia pikir dia harus melakukan A, B, C untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara, jangan salah mengerti. Melakukan yang baik itu bagus sekali. Tapi itu adalah buah daripada kita mengenal Tuhan itu baik. Pada waktu kita mendapatkan kebaikan Tuhan, kita salurkan di dalam kebaikan itu kepada orang lain. Jadi itu adalah buah, bukan akarnya. Galatia 3 ayat 5, aku bertanya lagi kepadamu. Ini kata Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Apa hubungannya Roh Kudus yang berlimpah-limpah di dalam hidupmu dan mukjizat kuasa Allah yang luar biasa dengan perbuatanmu mentaati hukum Taurat?
Paulus tidak berkata salah ya melakukan hukum Taurat ya. Malah nggak mungkin kita bisa ya. Paulus tidak menyuruh orang ini, orang Galatia untuk meremehkan hukum Taurat, tidak. Dia hanya mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan hukum Taurat karena hanya Tuhan yang bisa menggenapkannya. Dan yang berikutnya adalah mukjizat Tuhan berikan kepada kita, bukan kemampuan kita melakukan A, B, C, dan E, termasuk kesembuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada kita melalui pewahyuan dan kuasa iman. Bukan karena kita mentaati hukum Taurat. Sekali lagi, tidak salah dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kudus, tetapi saudara dan saya tidak bisa melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesuslah yang melakukannya buat kita, dan kemudian dia tinggal di dalam hidup kita. Ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Taurat, yaitu hukum kasih, hukum daripada Roh Kudus yang bekerja. Dia yang menuntun hidup kita supaya kita menjadi orang yang taat, bukan dengan terpaksa, tapi karena ada kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Jadi, tapi emphasis daripada ayat ini adalah kamu perlu mengerti bahwa segala sesuatu yang baik dari Tuhan itu datang dari pewahyuan dan kuasa iman. Saudara, saya pindah topik sebentar, bukan pindah topik, pindah cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang matanya buta sejak dia lahir. Saya bacakan firman-Nya. Dan saudara akan melihat bagaimana cara berpikir daripada murid-murid Tuhan Yesus yang salah. Dan Tuhan Yesus mengkoreksi dengan cara berpikir Tuhan. Yohanes 9 ayat 1. Ceritanya adalah Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ayat pertama. Setelah itu ketika Yesus melewati jalanan, ia memperhatikan seseorang yang buta sejak lahir. Ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan. Nah, itu cara berpikir yang salah. Guru, dosa siapakah yang menyebabkan orang ini buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Jadi murid-muridnya adalah consciousnya, kesadarannya, cara berpikirnya adalah kalau dia berdosa, makanya dia sekarang begini. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, memberikan paradigma yang baru. Bukan keduanya. Mantap, Tuhan Yesus bilang, bukan keduanya. Itu bukan keduanya adalah bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Ini terjadi padanya agar kalian dapat melihat dia mengalami mukjizat Allah. Jadi dari ayat ini saya belajar Tuhan Yesus itu, dia itu problem solver. Dia ingin menyelesaikan masalah. Oke lah keadaan itu buruk dan Tuhan Yesus tidak berkata bahwa orang ini berdosa atau orang tuanya. Tapi katakanlah yang dia berdosa. Ini katakanlah ya. Tuhan Yesus juga ingin menjadi seorang yang problem solver. Dia ingin menyelesaikan masalah. Bukankah dia datang untuk mengambil dosa kita? Bukankah kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri? Harus Tuhan yang bisa mengampuni kita. Mana bisa orang berdosa menebus dirinya sendiri. Jadi dari ayat ini kita belajar bahwa healing, kesembuhan adalah hadiah. Hadiah bagi saudara dan hadiah bagi saya. Semua saudara dan saya yang berdosa ataupun tidak berdosa, qualified dengan pertanyaan Tuhan seperti ini. Jadi hari ini saya ingin tutup dengan memberitakan kabar baik. Healing, kesembuhan ilahi adalah hadiah. Dan hadiah yang dari surga, kenapa? Semua sakit penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Saudara lihat nggak badannya itu? Saudara lihat mukanya udah nggak ada bentuknya, sudah jelek Tuhan Yesus. Badannya udah hancur lebur, saudara. Itu semuanya karena dia menanggung sakit penyakit selain daripada dosa. Dan dia memberikan kesembuhan kepada saudara dan saya. Nah, hadiah tersebut harus kita terima dengan iman percaya. Kita tidak bisa terima dengan berusaha, dengan kekuatan sendiri, nggak bakalan. Kenapa? Karena itu namanya hadiah. Kalau enggak, itu namanya upah, saudara. Kalau gitu Pastor, kok mungkin ada pertanyaan, boleh nggak saya makan obat? Silahkan kalau saudara merasa dipimpin Tuhan untuk makan obat, saya kira Tuhan itu nggak marah. Boleh nggak saya misalnya saya sakit, saya makan roti ini atau makanan ini sehingga badan saya jadi segar? Bisa. Ada insiden demi insiden pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan misalnya
anak kecil ya, umur 12 tahun kalau nggak salah, anaknya siapa? Yairus ya. Terus setelah Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan bilang kasih dia makan. Jadi Tuhan tidak anti dengan hal-hal yang seperti itu. Saya ingin menggelitik saudara dengan pertanyaan terakhir. Kalau saudara percaya nggak saudara kalau diampuni Tuhan itu saudara benar-benar diampuni Tuhan? Selama ini kita sering mendengar khotbah Tuhan Yesus ampuni. Pada waktu kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan, dia pasti ampuni. Jamin. Walaupun dosa kita itu merah semerah buah kermizi ya, tapi nanti Tuhan Yesus bikin putih seputih salju. Nah, kalau dosa juga diampuni, begitu mudahnya bagi Tuhan, sakit penyakit juga demikian. Juga demikian, tidak ada bedanya. Cuman kita jarang mendengar bahwa sakit penyakit itu adalah hadiah dari surga. Amin saudara. Saya ingin tutup dengan perjamuan kudus Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dengan kita mengambil perjamuan kudus saya diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Mengampuni dosa kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita bukan karena kita hebat. Dokter pun harus mengakui bahwa dokter tidak bisa menyembuhkan. Dia perlu Tuhan. Angkat roti yang ada di tangan saudara. Bapa, kami mengucap syukur. Yang kami lihat tidak hanya roti biasa, tapi tubuh Tuhan Yesus yang sudah dikorbankan, dipukul, dicaci maki. Sehingga oleh bilurnya kami boleh disembuhkan. Dan ini adalah hadiah yang kami terima. Mari saudara, kita makan tubuh Tuhan Yesus dan terima kesembuhan ilahi dalam hidup saudara dan saya. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Kalau misalnya ada di antara saudara yang merasa saya nggak layak disembuhkan, saya sudah dosanya terlalu berat dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong itu kadang menjadi kendala. Karena kita merasa tidak layak terima. Padahal Tuhan sudah berikan, jadi kita nggak terima-terima. Tapi kembali lewat anggur ini kita diingatkan. Kalaupun kita berdosa, darah Tuhan Yesus sudah dicucurkan. Mengampuni dosa saudara dan mengampuni dosa saya. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang luar biasa. Kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi adalah bagian hidup yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan kami terima sebagai hadiah yang luar biasa dengan iman percaya yang sangat sederhana. Bukan iman kami, tapi iman kami di atas pekerjaan Tuhan Yesus. Di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada. Mukjizat Tuhan yang paling luar biasa bukan hanya kesembuhan secara fisik. Tetapi kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kalau saudara mau percaya, ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hatiku. Katakan, aku percaya sama Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Yang mengampuni semua dosa-dosaku dan menerima aku sebagai putra putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apabila saudara sudah doakan demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara ada putra putri kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, shalom, damai sejahtera, berkat ilahi, berkat surgawi, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat mental yang baik, berkat jiwa yang baik, dan juga berkat keuangan menyertai saudara, menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.